Halo Van, apa kabar? Halo Brenda, kabar baik. Aku Bila gimana? Sehat lah ya, alhamdulillah. Sekarang ini kita di podcast Kadai Pajak ya. Iya. Episode keberapa ya? Episode ke-6. Episode ke-6 Iya. udah cukup lama ya kita waktu itu Iya. terakhir di bulan Oktober 2021. Iya, sekarang udah Desember. Iya. Udah mulai ya? Oke. Kita Van, sapa dulu sapa ya. dulu dong ya. Hai kawan pajak, kembali lagi di podcast Kadai Pajak. Kamu jadi pandai pajak. Kawan pajak, Wilda, di podcast kita kali ini sedikit berbeda ya Bu. Kita sedikit berimprovisasi. Kalau biasanya itu ada host dan narasumber, kali ini kita coba untuk lebih santai, lebih relax, biar lebih chill kalau ada kekinian ya Bu ya. Iya, betul. Kalau gitu, kalau kita sekarang pengen ngobrol-ngobrol santai, kita mau bicara tentang apa ya sekarang? Nah, sekarang kita mau bahas isu yang lagi hangat-hangatnya di para wajib pajak nih, Bu Hilda. Nah, 29 Oktober 2021, Presiden Jokowi sudah menetapkan satu undang-undang baru buat negara kita, yaitu Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan atau disingkat Undang-Undang HPP. Iya, di dalam Undang-Undang HPP itu kalau nggak salah kita punya 6 poin di dalam Undang-Undang HPP yang dilakukan perubahan. Nah, perubahan yang pertama itu ada di Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di situ kita bicara tentang integrasi NIK ke NPWP, Bu Hilda. Iya betul, integrasi NIK dan NPWP sehingga akhirnya NPWP kita akan sama dengan NIK kita gitu ya. Iya. Lalu ada lagi perubahan di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, di Undang-Undang Pajak Penghasilan itu kita bicara tentang apa tuh kan? Nah, kawan pajak kalau di Undang-Undang Penghasilan itu ada pengaturan sehubungan dengan tarif PPh terbaru yang mulai berlaku di tahun pajak 2022 nanti. Iya, dan satu lagi Natura menjadi objek pajak. Kalau selama ini Natura nggak menjadi objek pajak. Oke, yang berikutnya kita ada perubahan juga di Undang-Undang HPP itu mengenai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang PPN. Iya, sama dengan tarif PPN juga akan berubah mulai per 1 April 2022 menjadi 11%. Naik ya Bu ya? Iya, awalnya sebelumnya Iya, 10% ya. Jadi 10%. Ih, kasarnya kayaknya besar sekali jadinya kok tambah naik. Tapi ternyata kawan pajak, tarif 11% itu masih paling rendah kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain betul. ya. Betul. Kemudian ada lagi nih Bu Hilda, pengaturan di Undang-Undang HPP terkait pajak cukai dan pajak karbon. Iya, Satu betul. lagi Bu Hilda. Yang paling istimewa yang dan paling ditunggu-tunggu. istimewa dan ditunggu-tunggu para Yaitu wajib pajak. Pajak. Itu program pengungkapan sukarela. Oh, program pengungkapan sukarela yang Bu biasa Hilda. disebut PPS ya. Iya, ini nih yang mau kita bahas sekarang Bu Hilda. Baik, kita bicara tentang itu kita dong ya. bicara PPS ya, Oke. karena ini kan lagi hangat-hangatnya nih. Karena ada para wajib pajak itu mikir, ini tuh TA Jilid 2 bukan sih gitu loh Bu. Selama ini kan opini masyarakat itu Iya, selalu berkata betul. bahwa program pengungkapan sukarela itu sama dengan teks amnesti jilid 2. 2. Padahal program pengungkapan sukarela itu apa sih Berbeda. bahasa Inggrisnya? Voluntary Disclosure Program. Iya itu bahasa kerennya ya, kawan pajak. Jadi di situ sebenarnya merupakan cara pemerintah untuk meyakinkan nih kepada para wajib pajak supaya mau meningkatkan kepatuhan perpajakannya yang berajaskan dengan 3 hal nih. Azas yang pertama yaitu kesederhanaan, kepastian hukum, Dan kemanfaatan. Sehingga dengan 3 azas ini kita harapkan terjadilah kepatuhan-kepatuhan secara sukarela dari para wajib pajak kita, gitu ya. Supaya negara kita ini benar-benar didukung oleh seluruh masyarakat kita. Jadi kalau dulu pahlawan itu dengan darah dan air mata, dengan bambu runcing melawan penjajah gitu ya Bu ya. sekarang kita tunjukkan kemandirian bangsa dengan pembayaran pajak. Cocok Ya, sekali. Oke. Jadi pengungkapan sukarela ini kalau memang seperti itu bukan disebut teks amnesti jilid 2 dong ya. Bisa disamakan dengan TA Jilid 2. Nah, Programnya Bu Hilda, gimana sih? kita mungkin perlu menjelaskan ke kawan pajak dulu ya Bu latar belakang dari adanya program PPS ini ya Bu ya. Kalau latar belakangnya itu sih sebenarnya sejalan dengan kebijakan yang ada ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya
kita lihat kebijakan 1 dan kebijakan 2 itu kan menggambarkan kalau kebijakan 1 itu program yang diberikan untuk peserta teks amnesti baik orang pribadi ataupun badan, dan kemudian itu adalah dengan mengungkapkan aset-asetnya yang di tahun 2015 ke bawah yang selama ini belum atau tidak diungkapkan di dalam program teks amnesti mereka sebelumnya ya, yang sudah mereka deklarkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya kalau yang di kebijakan 2 itu berbicara tentang pengungkapan dari aset-aset mereka yang didapatkan di tahun 2016 sampai 2020, dan itu berlaku untuk seluruh orang pribadi. Nah dari situ kita bisa lihat latar belakangnya nih. Latar belakangnya itu gimana? Ya tandanya yang pertama itu ada aset di tahun 2015 ke bawah yang belum diungkapkan oleh para peserta teks amnesti. Nah, lalu kondisi yang kedua itu ada juga aset-aset di tahun 2016 dan 2020 yang juga belum diungkapkan di dalam SPT tahunan para wajib pajak. Kondisi yang ketiga itu adalah para wajib pajak kita sekarang ini seharusnya paham bahwa pemerintah kita ini sudah menjalankan satu program yaitu AEOI. Apa itu? Agreement Exchange of Information. Dan itu berlaku untuk seluruh data keterbukaan informasi ya Bu ya. Yang ada di seluruh dunia ya. Iya, yang betul. ada di seluruh negara-negara lain termasuk negara kita di Indonesia. Selain itu kita juga punya data hilap, data yang dari pihak ketiga. Nah, otomatis itu artinya apa? Bahwa Direktorat Jenderal Pajak punya basis data nih, punya basis data yang isinya adalah aset-aset para wajib pajak. Jadi benar-benar transparan ya Bu ya. Dengan kondisi itu akhirnya pemerintah harus memberikan kesempatan kepada kita semua, kepada para wajib pajak, kepada kawan pajak untuk dengan sukarela mengungkapkan harta yang belum diungkap, baik itu di harta sebelum teks amnesti 2015 maupun harta perolehan dari 2016 sampai dengan 2020. Jadi sebelum DJP menemukan harta tersebut, diberikanlah wajib pajak kesempatan untuk melakukan pengungkapannya dengan sukarela. Kok percaya banget ya pemerintah terhadap para wajib pajak? Itu sebenarnya juga merupakan latar belakang tersendiri loh Mbak Fani. Kenapa? Karena sebelumnya ketika program teks amnesti itu berjalan, itu kepatuhan wajib pajak itu kalau dibandingkan ya tahun sebelum mengikuti program teks amnesti dan kemudian setelah teks amnesti, kepatuhan para wajib pajak itu meningkat ya Bu ya. Baik itu wajib pajak orang pribadi karyawan maupun wajib pajak orang pribadi non karyawan ataupun wajib pajak badan. Dan kepatuhan nasional kita juga meningkat di tahun itu. Dengan kondisi seperti itu kita kasih kesempatan lah ya kepada seluruh wajib pajak. Yuk deh kita ikutin program pengungkapan sukarela ini supaya kita harapannya adalah kepatuhannya juga meningkat sama seperti waktu biar keberhasilan teks amnesti terulang kembali ya Bu Hilda. Betul. Nah, kalau kita lihat tuh di kebijakan 1 dan kebijakan 2 tadi kan kita sudah sama-sama pahami ya bahwa di kebijakan 1 itu adalah untuk mengungkapkan aset-aset di tahun 2015 ke bawah, dan itu adalah untuk peserta teks amnesti. Dan di program kebijakan keduanya adalah aset-aset yang harus didapatkan di tahun 2016 sampai dengan 2020, dan itu berguna untuk bisa digunakan oleh seluruh wajib pajak orang pribadi. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita juga perlu tahu dong, ada perbedaan-perbedaan tarif nggak ya, gitu ya? Pastinya, pasti ada, karena kebijakannya sendiri berbeda kan antara kebijakan 1 dengan kebijakan 2. Jadi pastinya tarifnya juga berbeda ya Bu. Otomatis kalau itu tarifnya berbeda, kita juga pengen tahu kan ya. Sebenarnya kawan pajak juga pengen tahu ya, apa sih perbedaannya gitu ya. Kita mulai dengan tarif yang paling rendah dong. Tarif paling rendahnya 6% ya. Iya, 6%. Nah, itu apa? Ini bicara di kebijakan 1 ya Bu ya. Kebijakan 1, oke. Tarif wajib pajak dapat memanfaatkan tarif paling rendah di 6% itu untuk harta dalam negeri dan harta luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia di 3 tempat. Di mana Bu Hilda? Di SDM, hilirisasi, dan renewable energy. Oh, jadi harus diinvestasikan di 3 tempat itu ya? Iya, harus di 3 tempat itu untuk bisa memanfaatkan tarif yang 6% ya, ini. dan itu berlakunya untuk aset dalam negeri maupun aset luar negeri. Kalau misalnya kita asetnya itu adalah aset dalam negeri dan luar negeri, tapi nggak mau kita investasikan, nggak mau invest gitu ya Bu ya? Itu bisa nggak juga? Oh, boleh juga, tapi tarifnya berbeda. Tarifnya lebih tinggi, jadi 8%. Oh iya, jadi 8%. Kalau misalnya yang di luar negeri nggak mau dibalikin ke Indonesia, maunya cuma dilaporin aja,
Mau Boleh nggak? sekedar deklarasi harta luar Sekedar negeri? deklarasi aja. Boleh juga, tarifnya lebih tinggi lagi, 11%. Oke, jadi artinya kita punya kesempatan nih ya, para wajib pajak punya kesempatan kalau dia mau mendeklarasikan dan kemudian mau memindahkan repatriasikan aset luar negeri ke Indonesia, asal diinvestasikan di 3 tempat tadi, dia bisa dapat tarif paling rendah 6% di kebijakan 1. Lalu kemudian kalau tidak diinvestasikan di 3 tempat itu jadi 8%, dan kemudian kalau misalnya dia cuma hanya mendeklarasikan asetnya yang di luar negeri itu kena tarif 11%. Lalu kalau pada kebijakan yang kedua, kebijakan 2 itu kan artinya itu adalah aset-aset yang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ya Pak? Iya. Nah kalau yang itu gimana tarifnya? Skemanya sama dengan 3 layer tarif tadi, cuma perbedaannya kalau untuk tarif terendahnya itu ada di 12%. Nah 12% itu untuk diinvestasikan di wilayah Indonesia juga, baik harta dalam negeri maupun harta luar negerinya di 3 tempat tadi, Bu Hilda, di SBN, hilirisasi, dan renewable energy. Itu yang paling rendah tadi, Itu tarif paling rendah 12%. kebijakan 2. Oke, kalau yang berikutnya kita Kalau tidak nggak mau invest ya Bu ya, tidak maunya mau invest. declare dalam negeri dan repatriasi harta luar negeri, itu tarifnya di 14% Bu Hilda. Dan kalau nanti dia tidak benar-benar tidak mau dibalikin ke Indonesia, Kalau mau cuma tetap mau aja di luar deklarasi negeri, harta luar negeri tanpa repatriasi, itu bisa memanfaatkan tarif yang paling tingginya di 18%. Oh ya, sebenarnya artinya kita sudah sama-sama memahami bahwa pemerintah sudah merelakan ya tarif-tarif itu menjadi lebih rendah kalau dibandingkan dengan apa yang harus dibayarkan wajib pajak kalau nggak ikut program pengungkapan sukarela ya. Iya betul. Kalau nggak ikut program pengungkapan sukarela kan kalau dulu peserta tax amnesty dia kan mesti ini ya Bu ya, kena karena tarif 200% lebih tinggi ya Bu. iya, itu kan konsekuensinya. konsekuensi sanksi administrasinya ya. Iya. Padahal untuk orang pribadi dia bisa dikenakan tarif 30%, 30%, lalu badan untuk badan 25%, dan yang untuk orang pribadi tertentu 12,5%. Jadi jauh itu kan lebih Iya, lebih itu tinggi dibandingkan dengan yang menguntungkan untuk dia dengan PPS ikut ya. PPS ini ya Bu ya. Betul. Dan kemudian kalau misalnya dia bukan program tax amnesty, dia tidak pernah ikut program tax Iya. amnesty untuk aset-aset yang 2016 sampai 2020, termasuk juga nih peserta-peserta yang TA juga. Jadi maksudnya gini ya Bu Ida, kalau misalnya dia udah ikut TA tapi ternyata ada harta di 2016 sampai 2020 yang belum diungkap juga, terus dia nggak ikut PPS, maksudnya itu akan gimana gitu ya Bu ya. Maka akan risikonya bagi dia adalah dia akan dikenakan tarif 30% ya. Iya, 30% ditambah sanksi ya Bu ya. Ditambah dengan sanksi, dan sanksinya kita sesuaikan dengan sanksi dari peraturan Menteri Keuangan ya. Dan appeal factornya berapa? Faktornya 15% ya. Iya, Bu, itu ya? paling tinggi Tinggi, loh udah. dibandingkan dengan appeal factor yang lain. Tadi kita udah cerita tentang tarifnya ya. Terus gimana cara kita menghitungnya? Pajaknya ya. Menghitung pajaknya. Kalau menghitung pajaknya mungkin sama ya dengan waktu kita mengikuti program tax amnesty kemarin ya. Itu Tarifnya kita dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya Bu ya. betul, tarif kita kalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Jadi nilai asetnya ya, tarif Iya. kita kalikan dengan nilai asetnya. Tapi nilai aset kan harus nilai aset yang Nilai harta harta bersih bersih dong. ya. Iya, kenapa? Karena kan kita kadang-kadang dapat Ada hutang untuk memperoleh hartanya. Betul. Jadi artinya kalau untuk mendapatkan nilai bersih, kita harus memastikan berapa nilainya, terus kita kurangi dengan hutangnya dulu. Untuk memperoleh harta tersebut. Baru kemudian kita kalikan dengan tarif yang tadi. Iya. Oke. Kalau misalnya untuk aset-aset yang kita peroleh di tahun 2015 ke bawah tuh, itu kita gunakan beberapa nilai kan ya. Iya. Kalau misalnya cash, ya udah pasti dong nilai uangnya ya. Iya, nilainya berapa gitu kan. saldonya berapa, Saldonya berapa, itu kalau kita bicara kas atau setara kas. Tapi kalau kita bicara misalnya tanah bangunan, nah otomatis kita akan menyatakannya dengan Senilai data apa, gitu. nilai dari nilai Nilai jual objek objek pajaknya. pajak. Oke, kalau misalnya tadi aset yang kita peroleh itu asetnya berasal dari emas misalnya. Nah kalau emas itu kita hitungnya pakai apa? pakai nilai yang dipublikasi oleh Antam. Lalu yang berikutnya adalah kalau misalnya harta yang kita ingin sampaikan itu berbentuk aset-aset yang berbentuk surat berharga. Itu
Itu gimana tuh Bu Hilda? Nah, itu kan sama seperti dengan cash ya. Oh, Di surat iya. berharga kan ada nominalnya. Langsung Jadi aja otomatis, ya, Bu, ya? ya otomatis ada saja langsung kan. Nah Bu, kalau misalnya tadi yang kayak kas atau setara kas itu kan senilai nominalnya, terus juga tanah senilai nilai jual objek pajak, kemudian emas senilai publikasi antam. Kalau misalnya hartanya yang nggak ada nilai pedomannya, itu kita nentuinnya gimana ya Bu ya? Iya, kalau nggak salah itu kan kita akan menentukannya, kita minta bantuan pihak ketiga nih. Minta Oh, bantuan kayak pihak ketiga dari kantor jasa, gitu ya, Bu? iya, yang bisa Jasa melakukan penilai. penilai. Paham Iya, gitu. jadi Begitu kawan pajak. kawan pajak bisa meminta bantuan dari jasa penilai untuk menentukan berapa harta aset tersebut dinilai. Oke, lalu yang berikutnya itu kan kalau misalnya kita dapatkan harta-harta untuk tahun 2015 ke bawah. Lalu untuk tahun 2016 sampai tahun 2020, nah itu agak sedikit berbeda nih perilaku penentuannya nih. Perlakuannya Nah, berbeda ya, perlakuannya Bu, ya. kalau misalnya tadi untuk harta kas, maka itu kan tetap Z. Tetap kita nilai menggunakan nominal, nilai nominalnya. gitu. Tapi kalau yang selain itu, Nah, selain itu kita pakai apa Bu? kawan pajak kan pasti masih ingat dong harga perolehannya. Orang tahun 2016 sampai 2020 datanya pasti masih ada. Jadi digunakanlah harga Nilai perolehan. dari perolehan daripada aset-aset tersebut. Terus Bu Hilda, gimana nih kalau untuk mau ikut PPS ini, syarat apa aja yang harus wajib pajak ketahui? Agak sedikit berbeda nih ya Mbak Fani ya, kalau peserta yang mengikuti program kebijakan 1 atau kebijakan 2. Karena kalau di program kebijakan 1 kan persyaratan-persyaratannya sudah ditetapkan di Undang-Undang TA sebelumnya, di di Undang-Undang Undang-Undang 11 tahun 2016. Iya, betul. Lalu kemudian untuk yang program di kebijakan 2-nya, otomatis ini adalah wajib pajak yang sebelumnya pernah ikut TA ataupun yang tidak pernah ikut TA kan. Nah, dengan kondisi dia tidak pernah ikut TA, maka persyaratannya juga harus ditetapkan nih. Persyaratan yang pertama, dia sudah harus punya NPWP dong. Itu harus ya Bu ya. Harus, masa nggak punya NPWP, dia mau Iya. melakukan pengungkapan sukarela gitu ya. Gimana cara dia melaporkan SPT tahunan Iya, kalau dia benar tidak ya. punya NPWP. Lalu yang berikutnya, dia sudah harus bayar PPh finalnya yang tadi sudah kita hitung itu. Yang tarif dikalikan dengan DPP-nya. Ya betul. Lalu yang berikutnya adalah sudah pasti wajib pajak itu harus menyampaikan SPT tahunan tahun 2020. Karena kan dasarnya itu adalah harta-harta yang belum diungkapkan di SPT tahunannya. Ya, Iya. jadi artinya dia harus menyampaikan SPT tahun 2020 dan kemudian harus ada Mencabut beberapa permohonan ya Bu ya. mencabut beberapa permohonan. Permohonan itu bisa misalnya saja permohonan banding, permohonan peninjauan kembali, permohonan keberatan, terus pengurangan sanksi administrasi, dan ada 9 permohonan yang harus dicabut dalam hal itu permohonannya belum diterbitkan ketetapannya ya Bu. Iya, betul. Jadi selama itu belum diterbitkan ketetapannya, maka itu harus dicabut. Itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Nah, yang berikutnya, wajib pajak itu harus mencabut 9 permohonan. 9 permohonan itu yang pertama, pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Lalu pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Kemudian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Lalu yang berikutnya adalah pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar. Lalu permohonan keberatan, permohonan pembetulan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Dalam hal permohonan tersebut belum diterbitkan ketetapannya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Iya, betul. Nah, Mbak Fadi, kalau yang tadi itu adalah persyaratannya, kawan pajak juga harus tahu dong, kira-kira dokumen apa saja ya yang harus dilengkapi ketika kita mengajukan permohonan mengikuti kebijakan ini, kebijakan pengungkapan sukarela ini. Ya Bu ya. Nah, jadi kawan pajak, setelah kawan pajak menyampaikan SPPH, surat pemberitahuan pengungkapan harta itu harus didampingi dengan beberapa dokumen nih. Nah, apa aja dokumennya? Itu yang pertama, bukti pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final. Kemudian ada dokumen daftar rincian harta bersih beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan. Nah, yang ketiga itu yaitu daftar hutang. Yang keempat harus melampirkan pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI dalam hal wajib pajak tadi bermaksud untuk repatriasi. Kemudian dokumen yang kelima itu pernyataan untuk akan menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha yang tadi kita sebutin ya Bu Hilda ya, bisa di SDN,
hilirisasi dan renewable energy. Dalam hal si wajib pajak tadi akan menginvestasikan hartanya. Kemudian yang terakhir itu harus melampirkan dokumen pernyataan mencabut permohonan yang tadi udah Bu Hilda jelaskan. Dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau ketetapannya dari Direktorat Jenderal Pajak. Iya, jadi artinya kalau kita lihat dokumen-dokumennya, kawan pajak tidak terlalu jauh berbeda dengan dokumen yang dipersyaratkan ketika kita melakukan tax amnesty ya. Iya, Jadi betul, kalau betul. kawan pajak yang sudah pernah mengikuti kegiatan tax amnesty sebelumnya, itu dokumennya tidak terlalu jauh berbeda, gitu ya. Iya. Baik, setelah kita lihat tadi persyaratan, kemudian kita juga tahu dokumennya, lalu yang berikutnya adalah ketentuan apa ya yang harus dipenuhi ketika wajib pajak itu ingin mengikuti program kebijakan 2 nih? Pasti harus ada ketentuan ya Bu Hilda ya. Harus ada perbedaan gitu ya, yang otomatis sebenarnya sih tidak terlalu jauh berbeda juga dengan kegiatan tax amnesty sebelumnya itu. Yang pertama ya otomatis dia tidak dilakukan pemeriksaan. Tidak sedang dalam dilakukan pemeriksaan. Tidak dilakukan pemeriksaan di tahun 2016 sampai dengan pajak 2020. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan atau sudah diterbitkan SP2 ya nggak boleh ya, Nggak boleh karena ya, Bu, ya. pokoknya tadi syaratnya tidak boleh sedang dalam pemeriksaan. Jadi tadi Mbak Fani, kan kita sudah cerita tentang persyaratan dan dokumen apa yang harus dilengkapi ketika kawan pajak ingin mengikuti program TPS ini ya. TPS ini. Tapi otomatis juga ada persyaratan-persyaratan yang menyatakan bahwa wajib pajak itu kalau mau mengungkapkan hartanya atau kalau dia ingin untuk diizinkan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini harus bagaimana Ada gitu ya. ketentuan juga Ada ya, Bu, ketentuan ya. tersendiri dong ya. Nah, ketentuan-ketentuan tertentu itu ya ini tidak jauh berbeda sih dengan tax amnesty kemarin. Yang pertama itu wajib pajak itu tidak boleh sedang dalam pemeriksaan. Iya. Karena kebijakan kedua, maka tahun pajaknya sudah pasti tahun pajak 2019 Disesuaikan ya sampai dengan 2020 ya. Karena tadi kebijakan kedua itu kan adalah aset di 2016 sampai 2020. Lalu yang berikutnya kalau misalnya pemeriksaan saja tidak dibolehkan, apalagi kalau Tindakan pemeriksaan bukti permulaan pasti sudah tidak diperbolehkan. iya, betul. Dan kemudian yang berikutnya adalah tidak sedang dilakukan penyidikan nih atas tindak pidananya gitu ya. Dan yang terakhir tidak sedang menjalani hukuman pidana gitu ya. Atas tindak pidana di bidang perpajakan tentunya.